semuanya. Kan saya juga di Melbourne dengan NIM 41121199, mahasiswa teknik sipil semester 5. Dan kali ini saya mau presentasi mengenai TB2 pada mata kuliah manajemen komunikasi yang dibimbing oleh dosen pengaku Ibu Lili Kolita STMTP. Oke, apa saja mengenai. Oke, jadi apa itu plan communication management? Jadi simpelnya itu adalah sebuah proses yang dimana tujuan itu adalah untuk approach ya, mendekati dan merencanakan agar mendapatkan komunikasi yang terbaik. Nah, ini ada strategi yang bagus di dalam proyek terhadap para pihak pengampu yang terlibat ya, stakeholders. Nah, ini cara membuat communication management ya. Di sini terdapat input, tools, dan teknik dan outputnya masing-masing memiliki hal-hal yang diperlukan. Ini input yang kita butuhkan. Sampai intinya input ini adalah apa yang kita butuhkan untuk membuat suatu plan communication management. Kemudian nanti akan dibantu dengan tools and techniques, kemudian menghasilkan output yang seperti yang terlihat sini. Oke, next. Oke, input of the plan ini ada 4, yaitu develop project charter, project management plan, project documents, dan yang terakhir enterprise or organizations yang akan dibahas lebih detail di selanjutnya. Oke, ini adalah project charternya yang terdiri dari project goals, yaitu 7 goal dari proyek partisipasi yaitu siapa saja yang terlibat dalam proyek ini. Kemudian ada stakeholders ini siapa saja yang terlibat dan berpengaruh lah. Kemudian requirements apa saja yang diperlukan, kemudian constraints itu kemungkinan yang bisa menghambat lah. Intinya bakal kita ketahui sebagai bentuk antisipasi. Kemudian implementasi milestone ini sebagai target ideal yang harus dicapai agar suatu proyek itu bisa berjalan lancar. Kemudian ada efficiency-nya, yaitu metode komunikasi, deliverables, tentang apa saja yang perlu disiapkan. Kemudian juga yang terakhir ada cost, yaitu kayak gambaran besar nilai budget yang ada pada suatu proyek seperti itu. Nah, ini sebagai ini adalah bentuk project charter ya, seperti itu. Oke, next. Kemudian ini adalah project management plan yang terdiri dari resource management plan dan stakeholders engagement plan. Dan mana project management plan ini itu dokumen yang menjelaskan bagaimana cara mengeksekusi, memonitor, mengontrol, dan mendekati proyek tersebut ditutup seperti itu. Kemudian ini adalah project management plan ya. Di sini ada resource management plan yang fungsi itu adalah sebagai panduan untuk mengkategorisasi, alokasi, memanage dan merilis resource team kita pada proyek tersebut. Dan kemudian stakeholder engagement plan ini sebagai rencana untuk mengidentifikasi strategi yang mungkin akan berefek terhadap para stakeholder secara efektif seperti itu. Ini bisa disimpulkan RLP is all about managing your resource, while SAP is about making the best strategy for stakeholders seperti itu. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, ini adalah resource plan, management plan seperti ini. Dan kita lihat di sini seperti developer siapa, konsultan siapa, intinya proyek dari siapa, bagian organisasi bagaimana, terus peran-peran mereka siapa aja seperti itu. Kemudian untuk stakeholder engagement plan ini seperti ini template-nya. Di
di sini ada tim, business group, date dari pekerja school, introduction, regulation, pemahaman, semuanya ada di sini. Oke. Kemudian project document yang terdiri dari requirement documentation itu proyek dokumen yang dibentukkan, kemudian stakeholders register, yaitu daftar dari para stakeholder seperti itu. Next. The enterprise atau organization ini terdiri dari enterprise environmental factors, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada organizational process assessment juga yang perlu dijelaskan pada slide-nya. Yang pertama ini enterprise environmental factors yang terdiri dari kultur dari organisasi, politik, kemudian governance framework-nya. Kemudian ada personal strategies and policies mereka, kemudian juga ada stakeholder risk thresholds, kemudian ada channels, tools, and communication system, kemudian ada trend, kemudian ada resource dari perusahaan itu sendiri. Jadi enterprise environmental factors ini adalah faktor-faktor yang biasanya ada di dalam perusahaan itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini best place. Organizational process, ini ada aksesnya seperti ini: kebijakan prosedur organisasi untuk media sosial, kebijakan prosedur organisasi untuk masalah, risiko, perubahan, dan manajemen data. Kemudian kesehatan komunikasi organisasi, pedoman standar pengembangan, tukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Kemudian ada informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran, dan yang terakhir ada data dari informasi penelitian atau stakeholders, komunikasi dari stakeholders. Oke, ini ada tools and techniques-nya. Yang pertama ada expert judgment atau pendapat ahli, kemudian communication requirement analysis, yaitu analisis tentang komunikasi apa yang diperlukan agar efektif. Kemudian communication technology berupa teknologi apa yang akan digunakan berkomunikasi, kemudian model komunikasi apa yang akan digunakan, kemudian metode komunikasi seperti apa yang akan digunakan, kemudian interpersonal and team skills, dan kemudian data representation, kemudian meetings ya. Oke, ini juga salah satu tools ya dari pengolahan input agar bisa mendapatkan output, yaitu berupa stakeholders engagement assessment matrix, yaitu berupa matriks yang mendaftarkan keadaan pihak-pihak stakeholders yang ada terhadap keadaannya. C ini sebagai bentuk currently-nya, yaitu keadaan yang ada di sekarang. Kemudian D ini adalah desired-nya yang kita inginkan. Contohnya di sini stakeholder 1 berada di C pada unaware, yang artinya stakeholders ini masih belum paham. Dengan harapannya ini adalah desired-nya yaitu di supportive. Jadi gua ini ada harapannya di neutral, dan harapannya di supportive. Sementara stakeholders yang 3 ini ternyata sekarang sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu supportive. Nah, biasanya stakeholder engagement assessment matrix ini akan digunakan untuk mengetahui apakah para stakeholder sudah mencapai titik yang sudah desired ya. Dan kalaupun belum, ternyata ya berarti harus melakukan strategi yang tepat agar bisa memindahkan currently-nya ini agar sesuai dengan desired-nya. Oke, ini juga yang terakhir itu tadi meeting. Nah, ini ada aturan dalam membuat meeting yang bagus ya. Ini bisa teman-teman pause saja. Next. Kemudian ini outputs-nya ini berupa communication management plans, project management updates yang berupa stakeholder engagement plan, kemudian project document updates yang terdiri dari project schedules, stakeholder registers. Ini yang akan didapatkan.
Kemudian project management plan updates ini berupa stakeholder engagement plan, yaitu berupa apa yang bisa dibuat stakeholders ini agar bisa lebih berperan, lebih aktif dalam suatu proyek. Kemudian ini project schedule itu berupa jadwal-jadwal pada proyek. Kemudian stakeholder register seperti tadi, yaitu pendaftaran stakeholders yang ada di suatu proyek. Kemudian ini manage communication yang sistemnya sebenarnya mirip sekali dengan yang tadi soal planning, karena memang saat planning dalam eksekusinya akan manage semua inputs, tools, dan outputs-nya sendiri. Sama persis ya. Yang pertama ada project management plan yang berupa resource management plan, yaitu sumber daya apa saja yang dimiliki agar bisa kita manage. Kemudian ada communication management plan seperti yang tadi. Kemudian stakeholder engagement plan seperti yang tadi. Kemudian ada project document yaitu berupa Chainsaw. Nah, ini saya akan terangkan sedikit. Chainsaw ini berupa perubahan-perubahan komunikasikan yang ternyata perubahan ini berdampak pihak stakeholder yang terkait ya, seperti itu. Kemudian issue log berupa mengkomunikasikan masalah yang ternyata berpengaruh terhadap suatu stakeholders. Kemudian ini lesson register yang berupa metode yang sudah sukses dan bisa digunakan kembali di kedepannya jika ditemui masalah yang sama seperti itu. Kemudian ini ada quality report, yaitu laporan mengenai kualitas. Kemudian ada laporan mengenai risiko. Kemudian ada stakeholder registers, itu daftar para stakeholders. Kemudian ada laporan performa kerja, enterprise environmental factors seperti yang tadi. Kemudian ada organizational process assets yang tadi juga. Tools and techniques juga sama, yaitu ada communication technology, communication methods, communication skills yang berupa communication competence, yaitu beberapa kompetensi suatu komunikasi untuk digunakan. Kemudian ini ada feedback. Ini feedback ini ada komunikasi suara. Kemudian non-verbal ini biasanya berupa cara lain secara tanpa pembicaraan, misalnya menggunakan email atau menggunakan chat seperti itu. Dan project management information system, kemudian ada project reporting, kemudian ada interpersonal and team skills, yaitu berupa skill-skill yang diperlukan agar suatu proyek bisa berjalan lancar. The active listening, conflict management, cultural awareness, meeting management, networking, political awareness, dan yang terakhir adalah meeting. Kemudian outputnya yaitu project communication, project management plan updates yang berupa communication management plan, dan stakeholder engagement plan seperti yang tadi, dan project document base seperti issue log, lesson register, project schedule, push register, stakeholder register, yang tadi saya terangkan di awal. Kemudian organizational process that's. Kemudian yang terakhir ini yang berupa monitor. Proses monitor ini diadakan karena selama berjalannya proses biasanya itu tidak semuanya akan berjalan sesuai rencana. Makanya monitoring diperlukan untuk nge-track kita, apakah kita masih di jalur yang tepat atau ternyata rencana tertentu sudah keluar dari jalurnya seperti itu. Jadi untuk memastikan kita tetap sama. Oke, ini ada study case-nya berupa project failure project communication case studies yang saya reviewing prevalensinya di sini. Namun akan saya jelaskan lebih lanjut seperti ini. Studi kasus ini berupa kejadian yang terjadi di India ya, tentang komunikasi yang kurang baik dalam suatu proyek. Jadi masalahnya ini adalah klien gagal untuk mengkomunikasikan apa saja yang mereka mau terhadap pihak-pihak yang terkait. Mengapa gagal? Oke, di sini ada kontrak. Kontraknya berupa ABL atau pihak yang penyelenggaranya ini, dan aktivitas yang terkait sama seperti ini tidak boleh berkomunikasi dengan stakeholders berupa JLE, konsultan, dan arsiteknya. Sementara owner ini cuma berkomunikasinya terhadap JLE, konsultan, dan arsiteknya seperti itu. Nah, seharusnya kalau saja dalam awal komunikasi channelnya sudah dibangun dengan baik, tidak akan kesulitan seperti ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.